Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, tetap jaga prokes dan jaga kesehatan dan jaga imun. Oke, pada kali ini saya Efda Nopta Damayanti akan menjelaskan tentang materi tentang klasifikasi zat yang pada khususnya pada babnya yaitu zat dan karakteristiknya. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang mempelajari bersama-sama tentang klasifikasi zat, di mana pada video kali ini kita akan menjelaskan konsep campuran, zat tunggal, unsur dan senyawa, serta sifat fisika dan sifat kimia. Nah, yang selanjutnya, klasifikasi zat. Klasifikasi zat bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama klasifikasi berdasarkan wujudnya, yang kedua klasifikasi berdasarkan komposisinya. Kita masuk yang pertama, yaitu klasifikasi zat berdasarkan wujudnya. Ternyata berdasarkan klasifikasi zat berdasarkan wujudnya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada zat padat, yang kedua ada zat cair, yang ketiga ada zat gas. Nah, kalian pasti sudah mengetahui kalau di sekitar kita di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali zat padat, zat gas, zat cair yang kita temui. Bagaimana sih sifat-sifatnya? Kita akan mempelajari bagaimana gaya partikelnya, jarak antar partikelnya, kemudian bentuknya dan volume sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, ternyata ada perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita lihat dari ilustrasi gambar berikut. Nah, di situ ada ilustrasi zat padat, zat cair, dan gas. Kok bisa sih seperti itu? Ternyata pada zat padat itu partikelnya sangat rapat. Kemudian jika dia berpindah, dia tidak akan terlalu luas untuk berpindahnya. Bergeraknya tidak terlalu luas. Kemudian kalau zat cair, dia itu lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Kalau zat gas, itu dia lebih renggang lagi dibandingkan zat padat dan zat cair. Kalian bisa menemui di rumah masing-masing. Misalnya zat padat. Ini saya ada punya contohnya, zat padat, zat gas, dan zat cair. Nah, ini merupakan zat padat. Zat padat ini mau kita pindahkan ke sini, mau kita pindahkan ke sini, bentuknya akan tetap sama. Volumenya juga akan tetap sama. Bagaimana dengan gaya antar partikelnya? Bagaimana dengan gaya jarak antar partikelnya? Kita lihat. Nah, ternyata zat padat itu dia bergeraknya bersamaan, tidak berpindah-pindah seperti zat cair. Nah, kita lihat saja, mau dipindahkan ke sini pun dia akan tetap sama, dipindahkan ke sini pun dia akan tetap sama. Artinya mereka ini solid, padat, sehingga mau dibawa kemanapun mereka akan tetap sama. Berbeda dengan zat cair, kita lihat. Nah, kalau zat cair, dia itu lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Kalau dipindahkan, kita lihat contohnya. Nah, ini saya mempunyai satu wadah kosong, kemudian ada satu wadah yang berisi air. Air ini sifatnya cairan. Bagaimana kalau misalnya kita pindahkan? Bagaimana dengan bentuknya dan bagaimana dengan volumenya? Kita lihat, kalau kita tuangkan ke dalam gelas ini, nah, apa yang akan terjadi? Bentuknya akan berubah karena dari bentuk zat cair itu dia mengikuti wadahnya. Bagaimana dengan volumenya? Volumenya itu dia akan tetap, artinya tidak akan berubah karena banyak airnya akan tetap sama. Nah, berbeda dengan zat gas. Saya mempunyai sebuah balon. Di dalam balon ini ada udara. Udara ini sifatnya dia itu sifatnya zat gas. Ketika saya lepaskan isi dari balon ini, artinya udaranya akan keluar. Ketika sudah kempes, bagaimana dengan zat gasnya? Apa bisa terlihat? Tentu tidak.
yang artinya kalau zat gas itu dia akan mengikuti ruang untuk volumenya dan bentuknya. Bagaimana dengan jarak antar partikel dan gaya antar partikelnya? Jarak antar partikelnya sangat renggang. Kemudian bagaimana dengan gaya antar partikelnya? Gaya antar partikelnya sangatlah lemah, berbeda dengan zat cair dan zat padat. Nah, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara zat cair, zat padat, dan gas seperti ini. Ada di tabel berikut. Nah, kalau padat bentuknya tetap, volumenya tetap, jarak antar partikelnya itu rapat, kemudian gaya tarik antar partikelnya juga kuat. Nah, kalau zat cair bentuknya mengikuti wadah, kemudian volumenya tetap, gaya jarak antar partikelnya itu agak renggang, kemudian gaya tarik antar partikelnya itu agak lemah. Kemudian yang zat gas, kalau zat gas bentuknya mengikuti wadah, untuk volumenya dia itu selalu berubah, juga mengikuti ruangnya. Kemudian jarak antar partikelnya sangat renggang dan gaya antar partikelnya sangatlah lemah. Kita lanjutkan. Ada perubahan wujud zat dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita lihat satu persatu karena perubahannya ada 6, kita lihat satu persatu contohnya juga. Nah, yang pertama ada membeku. Membeku itu perubahan dari zat cair menjadi zat padat. Tentu kalian pernah memasukkan air ke dalam wadah atau ke dalam plastik juga bisa. Kemudian kalian masukkan ke dalam freezer kulkas. Apa yang akan terjadi ketika kita diamkan selama beberapa saat? Nanti air tersebut akan membeku. Yang artinya itu terjadi perubahan antara zat cair ke zat padat. Kemudian ada mencair. Mencair itu dia dari padat ke cair. Jadi misal es batu tersebut kalian diamkan di luar ruangan yang suhunya tidak rendah, maka nanti es batu tersebut akan mencair. Yang artinya kalau air itu dia bisa mempunyai dua wujud, yaitu zat padat dan zat cair. Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan dari zat cair ke zat gas. Ternyata kalau perubahan zat cair dan zat gas ke zat gas itu, dia itu disebut dengan menguap. Nah, pernahkah kalian melakukan perubahan tersebut? Tentu kalian di rumah pernah memasak air. Memasak air kemudian sampai mendidih airnya. Jika tidak kalian matikan, air tersebut akan kering. Kemanakah air itu? Ternyata air itu akan menguap. Mesti tidak tumpah, kemudian juga airnya sudah habis, terus kemana larinya? Tentu dia itu menguap, akan berbentuk seperti uap-uap air yang seperti asap. Nah, itu dia akan menguap sehingga air tersebut bisa habis. Kemudian yang selanjutnya, perubahan dari zat gas ke zat cair, namanya adalah mengembun. Untuk mengembun, kalian pernah melihat es teh, kalian diamkan es teh di sana, ada esnya, kemudian belum kalian minum, di luar pori-pori gelas itu dia akan terdapat air-air yang keluar. Dari manakah air tersebut keluar? Itu peristiwa mengembun. Karena es batu yang mencair, karena suhunya rendah, itu dia akan keluar melalui pori-pori tersebut. Kemudian, perubahan dari zat gas menjadi zat padat. Nah, kalau zat gas menjadi zat padat, itu namanya mengkristal. Kalau kalian tahu salju, salju itu pertamanya dari air. Kemudian dia itu akan menguap. Karena suhunya itu sangat rendah, dia itu bisa mengkristal. Akhirnya terjadilah hujan salju. Yang selanjutnya yaitu menyublim. Kalau kalian pernah melihat ibu kalian menaruh kapur barus yang ada di kamar mandi, kok lama-kelamaan kapur barus tersebut akan habis. Kemana larinya? Karena kapur barus tersebut akan mengalami penyubliman, di mana kapur barus tersebut akan terkena udara sehingga dia akan menyusut. Itu namanya menyublim. Kita lihat contohnya satu persatu. Nah, di situ ada es batu yang didiamkan kemudian dia akan mencair. Itu namanya peristiwa mencair. Kemudian yang kedua itu ada peristiwa gelasnya itu suhunya sangat rendah sehingga ketika air itu ditumpahkan ke sana dia akan membeku. Itu gantinya dari kulkas karena kalau dari kulkas kita tidak bisa melihat bagaimana proses membekunya. Kembali kita lihat yang penguapan dan mengembun. Nah,
seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau menguap itu, kalian sedang memasak air, kemudian nanti airnya itu sudah mendidih, kalian diamkan saja, sehingga nanti airnya akan habis. Habis kenapa? Karena dia akan menguap, sehingga airnya akan tidak ada lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu es teh tadi. Es teh tadi kalau kalian diamkan, dia akan keluar melalui pori-pori gelas yang disebut dengan peristiwa mengembun. Nah, selanjutnya kita akan lihat peristiwa mengkristal dan menyublim. Kita lihat ada salju di sananya. Kalau salju, tadi sudah saya jelaskan bahwa salju itu bisa terjadi karena ada penguapan air, kemudian karena suhunya rendah, jadi penguapan tersebut akan mengkristal. Jadilah dia nanti akan menjadi salju. Nah, yang selanjutnya ini adalah kapur. Kapur ini kalau lama-kelamaan akan didiamkan, kemudian dia nanti akan habis karena terkena udara. Nah, kita lihat selanjutnya. Tadi kita sudah mempelajari tentang klasifikasi zat berdasarkan wujudnya. Sekarang kita akan memasuki klasifikasi zat berdasarkan komposisinya. Yang pertama, nah, ada unsur. Kalau unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi dengan reaksi kimia biasa. Di mana kalau unsur itu biasanya dia hanya satu jenis. Nah, kalau hanya satu jenis berarti dia itu unsur. Apa sih contohnya unsur? Unsur itu dia itu mempunyai dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Kalau unsur logam dia itu seperti emas, perak, aluminium, kalsium dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari unsur logam. Kemudian untuk unsur non-logam dia itu seperti apa unsur non-logam? Hidrogen, oksigen. Nah, itu merupakan contoh dari unsur non-logam. Kemudian kita lihat ada contoh klasifikasi yang kedua berdasarkan komposisinya, yaitu senyawa. Nah, senyawa ini merupakan kumpulan dari dua atau lebih dari unsur. Artinya kalau kumpulan dari beberapa unsur itu dia merupakan senyawa. Apa sih contohnya senyawa? Dalam kehidupan sehari-hari aja deh. Kita lihat kalau air. Kok air itu termasuk senyawa? Kenapa? Karena air itu dia itu terdiri antara hidrogen dan oksigen. Jadi ada dua unsur di dalam air tersebut. Ada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kemudian garam dapur. Nah, garam dapur itu juga termasuk senyawa. Kenapa? Karena dia terdiri antara natrium dan klorin. Untuk bahasa kimianya, rumus senyawanya yaitu NaCl. Nah, itu yang disebut dengan garam dapur. Kemudian, yang ketiga yaitu campuran. Nah, campuran itu dia itu gabungan dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Yang artinya kalau dia banyak jenisnya, berarti dia itu termasuk ke campuran. Nah, ternyata campuran itu ada dua jenis juga, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen, dia itu artinya dia bisa terlarut. Kalau misalnya campuran heterogen, dia tidak bisa terlarut. Contohnya nih, kalau campuran homogen, kalian mencampurkan air dengan gula, diaduk terus sampai nanti dia larut, kemudian dia menjadi satu kesatuan. Coba kalau kalian campurkan antara air dan minyak, apakah ada dia bisa menyatu? Tentu tidak. Sampai kapanpun air dan minyak tidak bisa menyatu. Nah, maka dari itu untuk air dan gula tadi disebut karena dia terlarut disebut dengan campuran homogen. Tapi kalau yang air dengan minyak karena dia tidak bisa menyatu, dia disebut dengan campuran heterogen. Oke, kita lihat ada perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kalau unsur, tadi sudah saya katakan bahwa dia hanya terdiri dari satu atom saja dan tidak dapat diuraikan lagi dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa tersusun dari dua jenis unsur, kemudian dia akan bisa direaksikan
atau diuraikan lagi dengan reaksi kimia. Kemudian perbandingan massa unsur penyusunnya itu tetap. Kemudian sifatnya berbeda dengan sifat unsur. Tentunya berbeda karena dia sudah menyatukan dua buah unsur atau lebih. Kemudian yang terakhir yaitu campuran. Nah, campuran ini tersusun dari dua buah lebih unsur atau senyawa. Kemudian dia bisa digabungkan dengan secara fisika. Contohnya air dan gula. Nah, kemudian dia dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Bisa dipisahkan dengan metode pemisahan campuran. Nanti kita akan pelajari lagi bagaimana metode pemisahan campuran. Yang terakhir yaitu perbandingan massa zatnya tetap dan sifatnya juga sama dengan sifat-sifat zatnya yang terlarut. Nah, materi kita pada kali ini cukup kita sampai di sini saja. Nanti kita akan ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian di rumah sehat selalu, tetap diulangi pelajarannya, semangat belajarnya di rumah, tetap jaga prokes, jaga imun dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.